Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillah fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-ayah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayah dan inayahnya sehingga pada saat ini kita diberikan rezeki berupa kesehatan, sehat walafiat, baik lahir maupun batin. Sholawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan abadi atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam Islamiyah, ad-dinul Islam, dan kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, di sini tadi saya sudah menyampaikan tentang ayat di mana kita itu belajar tentang ikhlas. Apa toh ikhlas itu? Ikhlas itu adalah suatu kerentek hati yang kita menjalankannya atau melaksanakannya itu dengan ridho karena lillahi ta'ala. Hanya karena lillahi ta'ala. Ya. Jadi kalau kita itu melakukan apapun, ingin dipuji misalnya, itu namanya adalah ya, kita itu riya karena ingin dipuji. Begitu pula dengan kalau kita itu melaksanakan sesuatu ibadah biar didengar oleh orang lain, itu namanya sum'ah. Jadi hal-hal itu marilah kita jauhi, kita hindari. Karena yang terpenting bagi kita para pemirsa, yaitu kita melaksanakan ibadah itu secara ikhlas, ridho, tanpa perintah dari siapapun. Di dalam kitab Nurul Dzolam yaitu ada 3 tingkatan ikhlas. Yang pertama ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu ikhlas yang paling tertinggi, yaitu ikhlas ulya ya. Jadi itu paling tertinggi. Mungkin itu adalah tingkatan dari para nabi, para rasul itu. Kalau menjalankan sesuatu ibadah itu murni, jernih dari lubuk hati yang paling dalam, tidak ingin balasan apapun dari Allah. Jadi murni dia itu memang mencintai, dia itu memang sangat berkorban, itu tidak ada batasnya, dia tidak pamrih, ya, ikhlas yang luar biasa itu yang dimiliki oleh para rasul dan para nabi. Bahkan kita sendiri pun ya secara sadar atau tidak sadar kita juga mengalami seperti itu. Contohnya apa? Ya, kita mempunyai anak, mengandunglah, memelihara dan membesarkannya, kita kepada anak itu tidak ada rasa pamrih. Jadi seperti itulah ikhlas yang
sebenarnya. Jadi sangat penting sekali bagi kita pemirsa, ya, rasa ikhlas itu kita tanamkan sedemikian rupa. Karena kalau sudah mendengarkan rasa ikhlas itu, rasanya hati itu tentram. Apa yang kita kerjakan itu lillahi ta'ala, betul-betul lillahi ta'ala. Itu bukan karena minta balasan apapun. Itu ya. Seorang ibu, orang tua kita itu sangat-sangat ikhlas kalau memberikan apapun kepada kita. Oleh sebab itu, ya, kita harus selalu birrul walidain. Ikhlas yang kedua yaitu ikhlas wusta, yaitu tengah. Misalnya kita dapat gaji, atau suami kita dapat gaji, atau bahkan anak-anak diberi uang dari orang tua. Berapapun jumlahnya, kita harus menerima, kita harus ikhlas. Karena apa? Ya, kita itu tidak boleh berpikiran terlalu berlebih gitu. Karena apa? Berlebih itu asrof, dilarang oleh Allah. Kalau kita merasa hatinya masih kurang, kalau kita turuti, itu akan berkurang terus. Beda dengan kita kalau merasa sudah cukup, kita selalu bersyukur. Apalagi kalau kita itu melihat keduniaan. Ya, kita harus selalu melihat ke bawah. Jangan pernah kita itu melihat ke atas. Karena dengan melihat ke bawah, kita akan selalu bersyukur. Ya, orang lain ada di bawah kita. Jadi kita ada rasa bersyukur, alhamdulillah. Kita masih enak dibanding dengan orang itu. Seperti itu. Kecuali kalau kita melihat ilmu, kita harus ke atas. Sebab semakin kita berusaha untuk mencari ilmu, semakin rasa ikhlas kita itu semakin dalam. Ya. Ilmu itu semakin banyak, bukan semakin membebani kita, tapi malah sebaliknya. Dengan ilmu yang banyak, kita wawasannya luas, kita pengertian, ya, kita ikhlas. Diberi uang seberapapun oleh suami, kita ikhlas. Jangan sampai kita itu menuntut yang lebih. Ya, karena apa? Kalau menuntut yang lebih, kita meraih sesuatu yang tidak bisa kita gapai. Oleh sebab itu, marilah para pemirsa, kita belajar untuk ikhlas, untuk berusaha ikhlas. Karena sangat berguna dan sangat bermanfaat kalau kita itu menjadi orang yang selalu ikhlas. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, apa yang diperintah oleh Allah, itu semuanya kalau kita laksanakan dengan ikhlas, insya Allah barokah. Ya. Yang ketiga itu ikhlas tingkat rendah. Ikhlas tingkat rendah itu maksudnya yaitu ikhlas kita melaksanakan atau beribadah. Ya benar murni karena Allah. Tapi kita itu masih mempunyai harapan di dunia. Misalnya kita itu membaca surat Waqiah misalnya. Atau kita sholat duha. Harapan kita apa? Harapan kita kan kita ingin Allah itu memberikan rezeki yang melimpah ruah kepada kita di dunia. Ya, di dunia saja kita sudah minta balasan untuk rezeki yang melimpah ruah. Ini namanya adalah ikhlas yang paling rendah. Ya. Jadi di sini untuk para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Pertama adalah ikhlas karena Allah. Di dalam beribadah karena Allah, tidak mengharapkan apapun. Ya, jadi ridho benar-benar ridho lillahi ta'ala. Yang dilaksanakan itu karena kita cinta kepada Allah. Ya, ini adalah termasuk ikhlas yang tertinggi. Dan kita tidak mengharapkan apapun itu.
Yang kedua tadi adalah ikhlas karena akhirat, atau tadi yang saya sebutkan ikhlas wusta tadi, tengah. Yaitu kita ikhlas beribadah, ikhlas beramal soleh karena mengharapkan pahala nanti mungkin dengan kita beribadah, dengan kita menjalankan suatu perintah Allah, Allah akan memberikan kita balasan ke surga. Ya. Mungkin kita takut ke neraka dan lain sebagainya. Itu berarti kita masih mengharapkan sesuatu tapi untuk akhirat. Ya. Kalau yang ketiga yaitu ikhlas karena dunia. Itu yang saya sebutkan tadi, bahwa kita dengan adanya membaca surat Waqiah misalnya, atau kita sholat duha, atau kita berbagi, infak, mengisi kotak amal dan lain sebagainya, itu untuk mungkin di dunia biar kita itu terhindar dari mara bahaya misalnya, atau kita itu biar rezekinya melimpah ruah. Itu masih di dunia. Berarti ini adalah tingkatan ikhlas yang paling rendah. Para pemirsa yang kami muliakan, untuk tingkatan ikhlas ya, menurut Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Asy-Syafi'i, pertama ulya, yang kedua wusta, yang ketiga dunia. Kalau yang ulya beramal karena Allah semata. Yang kedua wusta itu beramal karena mengharap akhirat. Yang ketiga, yang terendah, yaitu yang ikhlas dunia, beramal karena ingin kemuliaan di dunia dan selamat dari berbagai macam mara bahaya di dunia. Ya. Jadi marilah kita berlomba-lomba untuk fastabiqul khairat, untuk kebaikan. Apapun yang kita jalankan, apapun yang kita laksanakan, kita ibadah, itu semua lillahi ta'ala, ridha karena Allah ta'ala, tidak ingin dipuji oleh orang, tidak ingin didengar oleh orang, karena nanti asumsinya sudah berbeda. Ya, untuk para pemirsa, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya, karena kelebihan itu ada pada Allah, kekurangan ada pada diri kita sendiri. Wabillahi taufik walhidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.